Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya janjikan hari Kamis kemarin untuk modul gerak parabola bagian 2 ini akan saya tambahi dengan penjelasan melalui video ya, karena sepertinya masih banyak yang kurang jelas tentang modul ini. Nah, ini review dari modul yang 4.1 bab sebelumnya, bahwa gerak parabola itu adalah gerak benda atau gerak yang dialami benda ketika benda itu dilempar dengan sudut tertentu terhadap permukaan gitu ya. Misalkan di sini kita ambil sudutnya sebesar theta terhadap sumbu X, bendanya dilempar seperti ini. Atau menendang bola, ketika kalian misalkan menonton pertandingan di sepak bola, kemudian ada pemain yang melakukan tendangan bebas, kan biasanya dia akan membentuk menendangnya itu, bolanya akan membentuk sudut tertentu hingga masuk ke gawang. Nah, seperti itu. Nah, sama itu termasuk gerak parabola. Jadi gerakan yang lintasannya seperti gambar ini. Nah, benda yang bergerak seperti ini itu dia merupakan jenis perpaduan gerak, yaitu gerak GLB pada arah sumbu X-nya dan GLBB pada arah sumbu Y-nya. Nah, kemarin kan kita sudah mengetahui di modul 4.1 ya kan, untuk persamaan menentukan ini. Saat di puncak di sini itu kecepatannya arah sumbu Y-nya, VTY-nya sama dengan 0. Jadi di sini hanya ada kecepatan arah sumbu X, karena kan benda ini ketika selama bergerak itu kecepatannya semakin ketika dari sini sampai sini kecepatan arah Y-nya itu semakin berkurang sampai pada puncaknya dia sama dengan 0. Nah, VY-nya akan bertambah. VY ini akan bertambah setelah dia bergerak turun ini. Jadi nanti VY-nya akan ada nilainya sampai kembali ke posisi awalnya di sini. Nah, kemarin kita juga sudah mendapatkan persamaan untuk waktu sampai ke puncak ini. Waktu yang dibutuhkan dari sini, dari mulai bergerak sampai ke puncak itu adalah V0 sin theta per G. G-nya percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Kemudian gerak searah sumbu X-nya, karena sumbu X ini GLB, berarti kita pakai persamaannya ya GLB. GLB itu kan X sama dengan V kali T. Nah, karena V ini adalah perpaduan dua vektor dalam arah X dan arah Y, berarti ada V untuk X sendiri, V untuk Y sendiri. Nah, untuk X ini kita ambil Vx, yaitu V0x adalah V0 cos theta. Jadi sepanjang perjalanan benda ini melalui lintasan ini, kecepatan arah sumbu X-nya itu tetap besarnya adalah V0 cos theta, karena tetanya di sini. Kalau tetanya di sini, panjang ini adalah merupakan V0 cos theta, sedangkan panjang yang ini atau besarnya ini adalah V0 sin theta. Nah, maka ini tadi adalah V0 cos theta kali T. Nah, untuk arah sumbu Y-nya, karena sumbu Y-nya itu kan GLBB, berarti kita juga pakai persamaannya ya persamaan GLBB. 3 persamaan yang kemarin. Nah, ini termasuk gerak vertikal ke atas kan, dilempar ke atas, berarti untuk VT itu sama dengan V0, kalau yang persamaan biasa itu kan VT sama dengan V0 min GT. Nah, karena ini tadi V0Y-nya merupakan V0 sin theta, jadi di sini diganti menjadi V0 sin theta min GT. Kemudian untuk Y-nya, jarak arah sumbu Y atau ketinggiannya lah ya di sini, itu adalah V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Oke, ini untuk yang reviewnya. Kemudian di sini kita akan mencari persamaan untuk menentukan titik tertinggi dari benda yang mengalami gerak parabola atau Y-max-nya ini berapa. Y-max sebenarnya itu penamaan untuk Y terbesar gitu kan ya. Nah, persamaannya itu sama dengan yang ini tadi sebenarnya. Pakai persamaan yang ini, kita tetap persamaan yang ini. Hanya saja T-nya ini kita pakai T puncak, karena kita mau mencari Y saat benda di titik tertinggi. Nah, waktu untuk sampai di titik tertinggi kan TP, T puncak, berarti T-nya ini kita ganti T puncak seperti ini menjadi V0 sin theta per G.
G. Nah, yang ini juga V0 sin theta per G dihitung, ini dikalikan V0 kuadrat sin kuadrat per G, yang ini dikuadratkan menjadi V0 kuadrat sin kuadrat theta per G kuadrat, dicoret dengan ini tinggal G menjadi per 2G. V0 kuadrat sin kuadrat theta per G dikurangi V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G, itu berarti sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Jadi ini adalah persamaan untuk ketinggian maksimum atau menentukan titik tertinggi dari benda yang bergerak parabola. Kemudian untuk menentukan titik terjauh, nah ini untuk menentukan besar X max kita gunakan persamaan dari gerak searah sumbu X. Waktu yang diperlukan benda dari posisi awal sampai puncak itu sama dengan waktu dari puncak sampai kembali ke posisi terjauhnya. Jadi ini ya, waktu dari sini ke sini, tadi kan TP, itu sama dengan waktu yang dibutuhkan dari sini benda dari puncak untuk mencapai titik terjauhnya. Makanya di sini tadi keterangannya ini sama dengan waktu dari puncak sampai kembali ke posisi terjauhnya, karena kita sudah mengetahui waktu untuk sampai titik puncaknya itu TP tadi kan, maka waktu untuk sampai titik terjauh adalah kita beri nama T terjauh atau T max, itu adalah 2 kali T puncak. Maka besarnya T max ini atau T terjauh ini adalah 2 V0 sin theta per G, karena ini tadi di persamaan ini TP itu adalah V0 sin theta per G. Oke, ini T untuk atau waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai titik terjauhnya. Nah, dengan mensubstitusikan itu menggantikan nilai tertentu dengan nilai lainnya. Jadi disubstitusikan nilai T-nya untuk persamaan X V0 cos theta kali T yang tadi itu dengan T max juga, T terjauh juga. Jadi dimasukkan persamaan yang ini ke sini, maka diperoleh ini kalau dikalikan kan V0 kuadrat kali cos theta kali 2 kali sin theta per G. Nah, dari sifat trigonometri itu kita dapatkan bahwa besar 2 sin theta kali cos theta itu adalah sin 2 theta. Jadi misalkan tetanya 30. Ini kan 2 sin 30 cos 30, maka itu sama dengan sin 60. Maka di sini persamaannya menjadi V0 kuadrat sin 2 theta per G untuk jarak terjauhnya, titik terjauhnya. Nah, ini hubungan X dan Y pada gerak parabola. Jadi hanya Y dalam X atau Y sekian X itulah ya yang ini untuk persamaan ini. Jadi menggabungkan persamaan X dengan persamaan Y. Karena masing-masing persamaan ini memiliki besaran yang sama yaitu T, maka kita bisa menggantikan nilai T di persamaan Y ini dari nilai T yang dari persamaan X. T-nya kita dapatkan ini adalah X per V0 cos theta, kita masukkan ke sini, persamaan ini menjadi seperti ini, dan diperoleh hasil akhirnya adalah Y itu adalah X tan theta min GX kuadrat per 2 kali V0 kuadrat cos kuadrat theta. Oke, ini untuk materinya. Setelah ini kita akan membahas atau mempelajari tentang contoh-contoh soalnya.